statement ini, ngapain pergi ke Malaysia gitu ya. Nah, katanya ngapain ke Malaysia mendingan ke ekspor Indonesia karena Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Ya nggak sih kalau Malaysia itu adalah negara dengan kualitas jalan itu yang terbaik kedua di Asia Tenggara. Kemarin waktu trip ke sana, aku sengaja tuh lebih sering naik Grab. Netizen Indonesia sampai dibuat heran, apa sih enaknya traveling ke Malaysia? Mungkin yang bertanya-tanya seperti ini belum pernah merasakan suasana di Malaysia. Kemudian beliau pun juga membandingkan dengan suasana tempat wisata di Indonesia seperti Lombok, seperti Pulau Komodo. Ya, memang Malaysia untuk wisata alamnya tidak macam di Indonesia yang begitu sangat luas dan sangat banyak sekali. Tetapi Malaysia mampu membuat orang-orang daripada penjuru dunia jatuh cinta dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Bahkan Malaysia menjadi salah satu negara dengan pulau yang terbaik, yang terindah di dunia. Kok bisa? Padahal Indonesia kan memiliki pulau-pulau yang sangat banyak, tapi ternyata pulau-pulau di Indonesia ternyata kalah dengan pulau-pulau yang ada di Malaysia, yang dimana negara tetangga kita pulaunya selalu menduduki peringkat terbaik di dunia, bahkan di Asia. Kalau dipikir-pikir, Indonesia itu jumlah pulaunya juga begitu sangat banyak, tempat wisatanya, tapi biasanya yang diukur itu bukan tentang jumlah banyaknya, tapi dari segi aspek kebersihan, dari segi rating para turis itu juga sangat berpengaruh. Bahkan orang Indonesia ketika datang ke Malaysia juga dibuat kagum, terkejut dengan suasana jalan raya yang ada di Malaysia. Bayangkan, dari segi jalan raya saja kita ini sudah ditinggal jauh oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia selalu unggul dalam bab soal fasilitas publik. Selain itu, sahabatku semua, KTP atau IC di Malaysia itu juga kalah lagi. Kalau KTP di Malaysia itu sudah canggih ya. Jadi duit pun bisa masuk ke KTP. Kalau di Indonesia belum bisa. Lalu seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Dan inilah fakta-fakta menarik yang ada di Malaysia, yang dimana mungkin teman-teman daripada Indonesia kalau belum pernah datang ke Malaysia, coba sekali-kali melancong dan datang ke negara tetangga kita biar tahu dunia luar seperti apa. Oke Bang John, punten izin menanggapi. Nah, statement ini ngapain pergi ke Malaysia gitu ya. Nah, katanya ngapain ke Malaysia mendingan ke ekspor Indonesia, ke Raja Ampat. Banyak hal-hal yang indah di Indonesia. Iya, betul sekali. Sebagai orang Surabaya di Indonesia ya, tapi saya tinggal di Malaysia. Bukannya saya mau ngebelain Malaysia ya. Tapi ini tolong dipahamin banget nih. Tahu nggak sih teman-teman kita yang ada di Sumatera, kalau disuruh ke Papua, harga tiketnya dibanding mereka jalan-jalan ke Malaysia itu beda banget ya. Betul, Coba Mbak. kamu cek deh. Saya dulu sebelumnya perang-perangan ini ya, tahu nggak tiket dari Malaysia ke Padang itu cuma 500.000 rupiah. Betul. Sama juga tiket dari Malaysia ke Medan cuma 500.000 rupiah. Nggak heran kenapa banyak teman-teman kita dari Sumatera itu mainnya ke Malaysia. Bukan karena nggak cinta Indonesia. Karena kalau disuruh ke Papua, hey, PP-nya udah berapa bos? Gitu ya. Itu yang perlu kamu tahu ya. Jadi harga tiket PP itu kalau ke Papua dari Surabaya aja saya pernah. Itu kayaknya hampir 6 jutaan deh PP. Bayangin dari Surabaya, apalagi dari Sumatera. Kalau misalnya budget kita banyak ya, kayak Bang Jo nih budgetnya banyak, ya pengen lah Bang kita mau ke Raja Ampat gitu. Tapi kalau budget kita limit, tapi kita mau jalan-jalan, masa ya nggak boleh sih jalan-jalan ke Malaysia? Atau mungkin abang mau ngebeliin tiketnya. Nah boleh tuh kalau abang mau ngebeliin tiketnya. Setuju, Mbak. Terus yang kedua adalah, Malaysia tuh cantik loh. Kamu aja yang nggak mau ke sini. Coba kamu ke Betul. Malaysia. Di Malaysia tuh nggak cuma Kuala Lumpur. Banyak negeri-negeri lainnya yang alamnya juga nggak kalah indah. Sabah, Sarawak itu juga indah. Kemudian di sini juga banyak juga negeri-negeri yang alamnya juga indah.
Langkawi kalau mau ke pantai misalnya. Jadi please cek dulu bang sebelum komen ya, daripada malu. Ngapain ke Malaysia? Itulah yang diungkapkan oleh netizen Indonesia. Lebih baik ke Kalimantan, ke Papua, ke Raja Ampat. Masalahnya ini mas, harga tiket pesawat di Indonesia untuk bisa ke pulau-pulau tersebut sangatlah mahal. Sedangkan orang kita yang tinggal dekat dengan Malaysia, ya tentunya lebih baik wisata di Malaysia. Yang dimana kalau wisata di Malaysia, tempatnya juga tak kalah menarik, pulau-pulaunya juga indah, dan harga tiket pesawatnya juga sangat murah. Makanya untuk masnya sekali-kali jalan-jalan ke Malaysia biar tahu suasana negara tetangga kita. Bahkan Malaysia untuk pulau-pulaunya juga menduduki peringkat terbaik di dunia. Dan saya juga sangat setuju apa yang dikatakan mbaknya yang daripada Surabaya yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Selain itu sahabatku semua, Malaysia dari segi transportasi publiknya juga sangat memudahkan para pelancong. Inilah fakta-fakta menarik tentang Malaysia yang jarang diketahui oleh netizen kita sendiri. Pulau kelas dunia yang dimiliki oleh Malaysia ini dikunjungi oleh ribuan wisatawan Pulau asing. kelas dunia. Dalam 1 tahun, kunjungan visitor hampir mencapai 200.000 lebih. Kalian sudah tahu belum? Artinya, dalam 1 bulan ada kunjungan lebih dari 20.000 turis. Berawal dari perkampungan nelayan kecil, dan sekarang menjadi pintu masuk bagi pelancong-pelancong terutama turis asing. Harga tiket sekali perjalanan menuju ke pulau perhentian itu Rp80, belum termasuk pajak, kena Rp5 per 1 orang. Cukup sangat Nilai uangnya juga fantastik loh. Jika kunjungan trafficnya tinggi di dalam 1 hari, itu mencapai 2 juta ringgit atau setara 8.600.000.000 rupiah. Dan pastinya ini menjadi penggerak ekonomi Pulau Besut seperti operator perahu, restoran, kafe, hotel, dan masih banyak dagangan lain. Kalian sudah tahu kan nama pulau yang saya maksud ini? Kalian pernah mampir ke kota ini? Kota ini punya kontributor kedua untuk PDB negara yang sangat besar. Penduduknya 2,8 juta. Luas wilayah kota ini kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi negara. Lebih dari 116 miliar ringgit atau 495 triliun di dalam rupiah disumbangkan untuk negara. Luas wilayahnya hanya 1/4 dari kota Jakarta di Indonesia. Dan inilah salah satu dampak yang paling besar bagi kota Penang. Parkiran kapal besar atau kita sebut cruise bisa 1 minggu lebih dari 8 kali. Menariknya, cruise ini membawa lebih dari 20.000 sampai 30.000 wisatawan berdatangan masuk ke dalam kota ini. Wow, 600.000 lebih di dalam 1 tahun wisatawan masuk ke dalam kota ini hanya melalui port atau cruise. Bahkan targetnya akan memarkir cruise dengan penumpang lebih dari 12.000. Berjalan di kota ini bertemu turis mulai dari Jepang, Australia, Hong Kong, Korea, Singapura, ataupun Indonesia itu sudah biasa. Tetapi hasil utamanya tetap dari ekspor. Oh iya, belum lagi dari turis yang mau berobat datang ke Penang. Ada kesempatan kalian coba datang ke sini. Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya Belanja IC. bayar pakai Selama di KTP. Malaysia, aku Wow. banyak sekali belajar. Mulai Canggih. dari budaya, kebiasaan, bahkan aku belajar juga di sana. Bagaimana sih sistem mereka? Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP Kekuatan mereka KTP? ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam Wow, KTP mereka itu ada super uang canggih. yang ditransfer oleh pemerintah mereka. Yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan ke supermarket terus ada lihat sumbangan asas rahmah kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Terus, apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh ya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau duda memiliki gaji di bawah Rp2.000, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50 setiap bulannya. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah Rp2.000, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah Rp100 per bulan. Eits, itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari pemerintah Sarawak mereka. Oh ya, Wow. uang-uang itu
itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang yang ditransfer dalam KTP mereka semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka, mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu. Atau enggak, kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita bisa nggak sih kita nikmatin juga? Tahu gelap. Khas rumah petak di Malaysia. Desain rumah petak di Malaysia ini tidak boleh semuanya berdempetan, melainkan beberapa jarak tertentu harus disisakan sebuah gang. Gang ini untuk jalur pemadam kebakaran. Antara rumah depan dan belakang pun ada disisakan gang. Jadi desain perumahannya sekotak-sekotak rapi gitu. Rumahan elit di Melaka. Ini rumah-rumah elit di Melaka. Rumahnya gede-gede banget. Lokasinya juga strategis di tengah kota. Bisa jalan kaki ke daerah Jongkewok dan juga daerah perdagangan seperti Ong Kim Wee. Dan juga dekat daerah sekolahan. Bedanya Indo dan Malaysia. Lihat nih, meteran airnya semua ditaruh depan, baik di ruko ataupun perumahan. Bahkan filter air pun ada yang taruh depan. Terus setiap rumah pasti disediakan tong sampah yang besar dari pemerintah. Percaya nggak sih kalau Malaysia itu adalah negara dengan kualitas jalan itu yang terbaik kedua di Asia Tenggara. Wow. Kemarin waktu trip Kualitas ke jalan sana, terbaik aku sengaja Asia tuh lebih sering naik Grab. Tenggara. Bukan Nomor karena nggak mau naik transportasi umum ya, tapi karena pengen ngerasain langsung kualitas jalannya. Dan jujur, memang terasa banget bedanya antara jalan kita dan jalan di Malaysia. Nanti Di dihujat Kuala loh, Mas. Lumpur memang ada juga sih tambalan jalan, tapi hampir nggak ada lubang yang sampai terbuka atau rusak parah gitu. Jadi kayak aman. Jadi mobil tuh tetap jalan mulus tanpa harus menghindari lubang. Betul, Terus Mas. jalannya pun juga lebar-lebar nih. Banyak yang Jalannya sampai lebar-lebar. 3 lajur di dalam kota. Terus rambu jalannya itu juga besar dan jelas. Yang aku perhatikan hampir gak ada reklame atau baliho yang nutupin lampu. Jadi dari jauh udah kelihatan arah belok, exit, atau penunjuk tempat wisata gitu. Ini beda banget sama di banyak kota yang rambunya malah ketutupan iklan di kita kan. Terus pas masuk tempat wisata juga, ini jalan lebar dan tertata. Contohnya waktu ke Batu Caves, akses jalan tuh besar. Jadi walaupun rame itu nggak sampai antri panjang. Karena bottleneck tuh jalan besar ke jalan kecil gitu. Terus satu hal yang menurutku unik di sini, di Malaysia tuh motor boleh masuk tol dan Betul sekali. gratis. Jadi motor dan Gratis. mobil tuh bisa sama-sama Motor lewat masuk jalan tol. tol nih. Aku tuh sempat lewat tol waktu ke Genting Highland. Itu jalannya lebar dan mulus. Itu tuh beda banget sama jalan mau ke puncak yang banyak banget titik macetnya. Terus juga waktu sore hari atau malam hari ini penerangannya juga oke banget. Lampunya juga tersebar merata, nggak hilang, nggak mati. Tapi pemandangannya agak kurang sih di pinggir jalan tol di sini karena banyaknya di sini adalah sawit. Jadi dari pengalaman kemarin memang sih terasa kalau infrastruktur jalan di Malaysia itu memang serius dibangun dan dirawat. Maka perjalanan darat di sana tuh terasa lebih nyaman dan populer juga, beda sama Indonesia yang lebih banyak pakai udara. Buat kalian yang mau mulai solo trip pertama kali ke luar negeri, sebaiknya jangan ke negara ini deh. Karena kalau udah jatuh cinta dengan negara ini, bakalan repot. Jadi pengen bawanya balik terus ke sini. Yaps, Malaysia. Indah sibuk. Menurut Malaysia. aku, negara Malaysia adalah negara yang friendly untuk semua orang. Dan rekomendasi Friendly. banget buat kamu yang mau mulai solo trip ke luar negeri. Pertama, karena bahasa Melayu atau bahasa sehari-hari kita di Indonesia hampir mirip-mirip aja dengan Betul bahasa sekali, Mas. Melayu di Malaysia. Kedua, infrastruktur dan transportasinya mudah. Jadi, gampang banget buat pergi kemana aja. Misal, kalau kalian mau ke Gedung Menara Kembar Malaysia, kalian bisa naik kereta api, bus, atau taksi online. Tapi, saran aku buat kamu yang nggak mau ribet atau nggak mau pusing ke Twin Store-nya Malaysia, sebaiknya kalian naik bus aja. Space kursi bus di sini tuh lega, busnya juga bersih banget, dan selama perjalanan
kanan kalian bisa lihat pemandangan indah daerah-daerah Malaysia. Ketiga, soal makanan. Buat kita yang muslim cari makanan halal di Malaysia itu nggak perlu pusing. Karena tempat makanan halal di Malaysia itu ada di mana-mana. Nah, kalau kamu bingung ke Malaysia, siapin budget berapa, mau kemana aja, makanan yang enak di mana aja, kamu bisa konsultasi gratis dengan Google. Dengan mengaktifkan fitur AI Mode, kamu bisa konsultasi gratis sampai kamu menemukan jawaban yang pas. Gimana? Traveling sekarang jauh lebih mudah kan? Siapa nih yang udah pengen banget ke Malaysia atau pengen ke negara lain? Tulis di kolom komentar. Transit 7 jam di Kuala Lumpur, bisa ngapain aja ya? Jujur kita rada skeptis karena pusat kota tuh lumayan jauh dari bandaranya. Jadi pastiin dulu kalian udah tahu kesana mau naik apa biar nggak makan waktu ya. Kita udah nyampe di bandara KL sekitar jam 9 pagi dan imigrasi itu makan waktu sekitar 40 menitan lah ya guys. Beres dari sana kita langsung cari luggage storage karena kita nggak dapat bagasi guys. Gue nitip koper cabin size gue dan harga itu sekitar 74.000 ya. Habis itu kita langsung cari kereta Klia Transit buat ke Putrajaya karena tujuan kita mau ke Bukit Bintang. Harganya sekitar 40 ribuan per orang. Nih yang platform B yang biru ya guys. Sebenarnya kalau kalian pengen naik kereta langsung ke pusat kota tuh bisa. Kan waktu cuma sekitar 20 menitan, tapi harga itu sekitar 240 ribuan. Jujur pertama kali naik kereta di KL dan ternyata bersih dan lumayan luas ya guys. Ini juga bangkunya banyak. By the way lucu deh, ini tuh tiketnya kayak semacam token gitu guys. Habis sekitar 20 menit, akhirnya kita nyampe juga di Putrajaya Sentral. Dan kita masih harus naik kereta lagi guys buat ke TRX. Harga itu sekitar 18 ribuan per orang. Habis sekitar sejaman, akhirnya kita nyampe juga di TRX Exchange. Kita sempat jalan-jalan dikit sekitar sana, terus kita nge-grab ke Mount Chinese Beef Roti karena kita udah lapar. Jujur kita agak deg-degan karena takut waktunya nggak cukup, jadi kita foto-foto kilat aja sekitar sana. Terus ngesempetin buat ambil dessert di Kunafa Crisp. Cobain yang Kunafa Cheese Crisp kalau nggak salah. Jujur kurang enak guys, maybe I expected too much, tapi kayak hambar nggak ada rasa gitu. Sekitar jam 1 akhirnya kita mutusin buat nge-grab balik ke airport karena naik kereta tuh sebenarnya lumayan lama ya guys, dan kita takut imigrasinya padat. Dan ternyata pas kita nyampe imigrasinya tuh bentar guys, nggak nyampe kayak 20 menitan. Flight kita tuh di jam 4 sore, kita masih ada sekitar 1,5 jam lagi, jadi kita mutusin buat makan siang di Oriental Coffee. That's it for our transit trip, semoga membantu buat kalian yang mau transit juga, and see you guys next. Nah, itulah beberapa fakta-fakta menarik tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dari segi jalan rayanya membuat orang Indonesia kagum dan terkejut. Fasilitas jalan raya yang ada di Malaysia benar-benar begitu sangat bagus, hampir tidak ada jalan berlubang. Selain itu, pulau-pulaunya juga menjadi salah satu pulau terbaik di dunia. Bahkan kota Penang yang dimana juga menjadi salah satu daya tarik pelancong berbagai penjuru dunia, hingga KTP Malaysia yang super canggih membuat orang Indonesia terkejut kagum. Kapan KTP Malaysia bisa kapan KTP Malaysia sih? Kapan KTP Indonesia bisa seperti Malaysia yang dimana bisa dibuat berbelanja, bisa seperti ATM, bahkan program-program di Malaysia misal kata ada bantuan tak perlu dicatat-catat seperti di tempat kita ya kan. Kalau di tempat kita kan misal kata dapat bantuan harus fotokopi KTP. Kalau di Malaysia sahabatku semua, semuanya itu serba auto ya, bisa dikontrol semuanya. Jadi misal kata warga berpenghasilan sekian, lewat KTP saja itu bisa dilihat. Oke sahabatku semua, itulah fakta-fakta menarik tentang Malaysia dari segi tempat wisatanya, dari segi makanannya yang mungkin sahabat-sahabatku bisa berkunjung ke negara tetangga dan sangat friendly wisatawan. Mau cari makanan halal, semuanya serba ada. Bahkan untuk orang Indonesia yang tengah melancong ke Malaysia sampai-sampai mengatakan Malaysia adalah negara yang sangat ramah wisatawan. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.